Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah bahwa ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Sempatkanlah menulis salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita, agar kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe di channel ini. Saya doakan semoga Allah memberikan kalian kekuatan untuk selalu menjaga keistiqamahan dalam ibadah dan menjadi hamba Rabbani yang senantiasa mengingatnya di setiap waktu. Amin, ya Rabbal Alamin. Keimanan adalah perjalanan panjang yang tidak mengenal musim. Sebagian orang menjalani hidupnya dengan penuh ketekunan dalam ibadah, tetapi ada pula yang hanya mengingat Allah pada waktu-waktu tertentu. Fenomena ini sangat jelas terlihat ketika Ramadan tiba. Masjid-masjid penuh, Al-Quran dibaca dengan khusyuk, salat malam ditegakkan dengan air mata, dan sedekah mengalir tanpa henti. Namun, begitu bulan suci berlalu, banyak yang kembali kepada kebiasaannya yang lama, seolah-olah semangat ibadah hanya dikhususkan untuk bulan itu saja. Apakah Allah hanya ada di bulan Ramadan? Apakah kewajiban seorang Muslim dalam beribadah hanya berlaku pada momen-momen tertentu? Tentu tidak. Keimanan sejati bukanlah yang bersinar hanya dalam satu musim, tetapi yang tetap bercahaya sepanjang hidup. Mari kita simak satu kisah inspiratif tentang seorang pemuda yang menemukan makna keistiqamahan dalam ibadah dan bagaimana ia akhirnya memahami pentingnya menjadi seorang hamba Rabbani. Namaku Hasan. Aku tumbuh di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Sejak kecil, aku selalu diajarkan tentang pentingnya ibadah. Namun, aku punya kebiasaan yang mungkin juga dimiliki oleh banyak orang. Ibadahku hanya membara di waktu-waktu tertentu, lalu meredup setelahnya. Aku selalu semangat menjalankan ibadah saat bulan Ramadan tiba. Masjid menjadi tempat favoritku. Aku selalu berada di syaf pertama, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, salat malam tanpa absen, dan berlomba-lomba dalam bersedekah. Namun, setelah Ramadan berlalu, aku mulai kembali ke kebiasaan lamaku. Mushafku mulai berdebu, langkah kakiku menuju masjid semakin jarang, dan salat malam terasa begitu berat. Aku pun berpikir, apakah ini normal? Apakah aku satu-satunya yang mengalami hal ini? Aku terus menunda untuk berubah, hingga akhirnya suatu pertemuan dengan seorang alim di desaku membuka mataku tentang makna sejati dari ibadah. Suatu malam di bulan Syawal, aku berjalan melewati masjid dan melihat seorang lelaki tua bernama kakek Umar duduk di serambi. Ia seorang yang dikenal luas karena ilmunya yang dalam dan kebijaksanaannya. Ketika melihatku, ia tersenyum dan memanggilku, "Hasan, kemarilah sebentar." Aku pun mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Ada apa, kek?" Tanyaku dengan penasaran. Ia menatapku lembut dan berkata, "Aku ingin menceritakan sesuatu padamu. Mau mendengarnya?" Aku mengangguk tanpa ragu. Dulu di desa ini ada seorang petani bernama Abu Khalid. Ia memiliki kebun yang luas dan subur. Saat musim hujan datang, ia bekerja keras. Ia mencangkul tanah, menanam benih, dan merawat tanamannya dengan penuh kesungguhan. Ia begitu giat hingga kebunnya tampak lebih hijau dibanding kebun siapapun di desa ini. Namun, ketika musim hujan berakhir dan matahari mulai terik, Abu Khalid berhenti merawat kebunnya. Ia meninggalkan ladangnya begitu saja. Tidak ada lagi air yang ia siramkan, tidak ada lagi pupuk yang ia taburkan, dan tidak ada lagi rumput liar yang ia cabut. Apa yang terjadi setelah itu? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, tanamannya pasti layu dan mati. Kakek Umar tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali,
Maka, apa gunanya kerja keras Abu Khalid di musim hujan jika akhirnya ia membiarkan semua yang telah ia tanam mati sia-sia? Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kisah itu yang membuat hatiku bergetar. Kakek Umar melanjutkan, "Hasan, ibadah kita itu seperti kebun Abu Khalid. Jika kita hanya beribadah saat Ramadan, lalu meninggalkannya setelah itu, maka kita seperti petani yang hanya bekerja di musim hujan, lalu melupakan ladangnya di musim kemarau. Apa yang sudah kita tanam akan layu dan mati. Padahal, Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, bukan?" Aku menundukkan kepala. Kata-kata kakek Umar menusuk relung hatiku. "Ketahuilah, Hasan," lanjut kakek itu, "sebaik-baik orang adalah yang istiqamah dalam ibadahnya, yang tidak hanya mengingat Allah di bulan tertentu, tetapi setiap saat dalam hidupnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya beribadah di momen-momen tertentu, tetapi sepanjang tahun. Para ulama pun mengatakan, sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Aku menatap kakek Umar dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa tersentuh. Tapi, Kek, bukankah ibadah di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan sangat dianjurkan? Aku mendengar bahwa bulan-bulan itu memiliki keutamaan tersendiri. Kakek Umar mengangguk. "Benar, Hasan, ada keutamaan di bulan-bulan itu. Tapi, ibadah tidak boleh hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Pernahkah kamu mendengar kisah Asyibli?" Aku menggeleng. "Pernahkah kamu mendengar kisah Asyibli?" Aku menggeleng. Kakek Umar pun melanjutkan, "Suatu ketika seseorang bertanya kepada Asyibli, 'Bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban?' Lalu beliau menjawab, 'Jadilah Robbaniyin, dan janganlah menjadi Sya'baniyin.' Maksudnya adalah, jadilah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami juga dapat mengatakan, jadilah Robbaniyin, dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Maksudnya, jangan hanya rajin beribadah saat bulan Ramadan tiba, lalu melupakannya setelah bulan itu berlalu. Allah mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit." Aku terdiam. Aku merasa seperti sedang bercermin melihat diriku yang selama ini hanya giat beribadah di bulan tertentu, lalu lalai di bulan lainnya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kek?" tanyaku lirih. Kakek Umar tersenyum lembut. "Mulailah dengan hal kecil. Jika kamu rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lanjutkan setelahnya, meskipun hanya 1 halaman sehari. Jika kamu terbiasa sholat malam, lakukan meski hanya 2 rakaat. Jangan berhenti, karena Allah lebih menyukai amalan yang kecil tetapi terus-menerus daripada yang besar tetapi terputus." Aku mengangguk dengan mantap. "Aku mengerti, Kek. Mulai sekarang, aku ingin menjadi hamba Rabbani, bukan hamba musiman." Malam itu, aku kembali melangkah ke masjid, tidak karena bulan Ramadan, tetapi karena aku ingin menjaga hubungan dengan Allah sepanjang tahun. Aku sadar, ibadah bukan hanya milik 1 bulan, tetapi harus menjadi bagian dari hidupku. Setelah beribadah secara konsisten, aku merasakan banyak perubahan. Hatiku lebih tenang, pikiranku lebih jernih, dan rezekiku terasa semakin lapang. Aku merasa selalu berada dalam lindungannya. Setiap kali aku melangkah ke masjid, ada ketenangan yang mengisi hatiku. Setiap lembar Al-Quran yang kubaca, seolah menjadi cahaya yang menuntun langkahku. Salat malam yang dulunya terasa berat, kini menjadi saat-saat yang paling kunanti, karena di sanalah aku merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan Allah. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini terasa lebih ringan ketika hati terhubung dengannya. Masalah yang dulu tampak besar, kini terasa lebih mudah dihadapi. Aku merasakan keberkahan dalam setiap langkah, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga, dan bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Kini, aku benar-benar memahami bahwa menjadi hamba Rabbani adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki seorang mukmin. Kisah Hasan mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas musiman, tetapi bagian dari perjalanan hidup seorang mukmin. Seringkali kita tergoda untuk hanya bersungguh-sungguh dalam beribadah pada waktu-waktu tertentu.
lalu perlahan-lahan melonggarkan ketaatan setelahnya. Padahal, keimanan sejati adalah yang terus bertahan dalam setiap keadaan, baik dalam semangat yang membara maupun di saat tantangan menghadang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka tetap istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya mereka yang istiqamah dalam keimanan dan ibadahnya. Keteguhan dalam menjalankan ketaatan bukan hanya memberikan ketenangan di dunia, tetapi juga menjadi sebab datangnya kabar gembira di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa sulit untuk mempertahankan kebiasaan baik. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat berharga. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini menegaskan bahwa tidak masalah jika kita memulai dari yang kecil, asalkan kita melakukannya secara konsisten. Mungkin kita tidak mampu membaca 1 juz Al-Quran setiap hari, tetapi 1 halaman pun sudah cukup jika dilakukan dengan istiqomah. Mungkin kita belum mampu bangun setiap malam untuk sholat tahajud, tetapi 2 rakaat sebelum tidur pun bernilai besar jika dilakukan dengan ketulusan. Maka, marilah kita merenung bagaimana kita bisa menjaga ibadah kita tetap hidup sepanjang tahun. Bagaimana kita bisa menjadikan keimanan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jadilah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan sekadar meramaikan masjid di bulan Ramadan, tetapi menjadikan ibadah sebagai nafas kehidupan, bukan hanya memperbanyak amal di waktu tertentu, tetapi berusaha istiqamah dalam setiap keadaan. Semoga kisah ini bisa menjadi cerminan bagi kita semua untuk terus menjaga keistiqamahan dalam ibadah. Jangan biarkan semangat ibadah hanya menyala dalam 1 musim, tetapi jadikan ia cahaya yang menerangi langkah kita hingga akhir hayat. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi darinya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dalam keimanan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.